Baik, kita berjumpa kembali untuk membahas tentang unsur kebahasaan teks cerpen. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang ragam sehari-hari atau bahasanya ini tidak resmi. Jadi dalam teks cerpen, ragam bahasa yang digunakan itu adalah ragam bahasa yang memang kita gunakan sehari-hari. Jadi tidak menggunakan bahasa yang resmi. Namun teman-teman yang perlu kita ketahui adalah penggunaan mix antara bahasa resmi dan tidak itu juga diperbolehkan, ya. Artinya di sini yang mendominasi itu pasti menggunakan ragam sehari-hari. Karena apa? Dalam kita memberikan sebuah dialog tokoh di dalamnya, pasti secara tidak langsung seorang penulis nanti akan memberikan yang namanya penggunaan bahasa yang digunakan selama itu digunakan oleh penulis. Contohnya di sini adalah, coba deh kamu pikir. Dengan di situ terdapat kata deh, itu sudah bukan menggunakan bahasa resmi. Gitu ya. Jadi ini wajar karena kita hidup ketika cerpen itu juga salah satu gambaran ketika kita berada di dalam masyarakat. Itu. Kemudian yang kedua adalah pemilihan kosakata. Diusahakan atau bukan diusahakan lagi, tetapi diharuskan ketika kita memilih diksi atau kosakata itu harus sesuai dengan tema. Contoh ini kutipan teks cerpen yang saya ambil ini adalah pada bidang jurnalis, maka di dalamnya itu juga harus ada hal semacam itu, ada kata reporter, profesi, strategi. Jadi harus ada kesamaan di antara keduanya. Jadi tidak boleh terpisah-pisah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mempertimbangkan yang namanya adanya majas atau gaya bahasa. Kita harus di situ ada 4 pembagiannya. Yang pertama adalah majas pertentangan, yang kedua majas perbandingan, yang ketiga majas pertautan, yang keempat adalah majas perulangan. Apa sih majas pertentangan itu? Itu kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan. Ya, di sini berarti mempertentangkan dua hal antara A dan B. Ya, berarti yang dimasuk di dalamnya adalah majas litotes, hiperbola, paradoks, klimaks, antiklimaks, dan ironi. Gitu, ya. Kemudian yang kedua ada majas perbandingan. Ini adalah memperbandingkan dua hal. Kalau yang tadi adalah majas apa tadi ya? Yang pertama tadi ini memperbandingkan yang sekarang. Di dalamnya ada majas metafora, personifikasi, depersonikasi, ada alegori dan ada antitesis. Ya. Kemudian yang ketiga ada majas pertautan, kata-kata yang berkias, yang bertautan atau berasosiasi dengan gagasan, ingatan atau kegiatan panca indera. Jadi ini mengasosiasikan antara A diasosiasikan dengan si B. Contohnya seperti itu. Kemudian yang masuk di dalamnya adalah eufemisme, metonimisme, sinekdok. Ini ada pras pro toto dengan totum pro parte, sebagian untuk seluruhnya dan seluruhnya untuk sebagian. Kemudian yang terakhir ada majas perulangan. Ini adalah mengulang-ulang istilah yang sebelumnya. Contoh di sini ada di dalamnya ini adalah majas repetisi, ada tautologi, ada anafora. Ya. Kemudian unsur kebahasaan yang terakhir adalah kalimat deskriptif. Berarti kalau kita ngomong tentang deskriptif berarti ini sedang menggambarkan tentang sesuatu. Karena namanya sebuah cerita, maka kita harus bisa membawa pembaca itu masuk ke dalam imajinya. Kalau tidak seperti itu, maka itu bukan sebuah cerita pendek. Begitu teman-teman. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Aku menatap lalu lalang mobil dengan pandangan bingung. Bus yang membawaku pulang ke rumah melaju kencang atau bisa dibilang ugal-ugalan. Jujur aku bingung. Kejadian di sekolah tadi masih mengganggu pikiranku. Memang bukan kejadian besar, tapi itu membuatku berpikir keras dan berusaha mencari kejelasan atas apa yang aku lakukan. Di sini ada deskriptif, ada menggambarkan. Ada menggambarkan bagaimana sosok aku ini sedang beraktivitas. Dia sedang ngapain? Jadi seolah-olah nanti dengan seperti ini, dengan membuat kalimat-kalimat deskriptif seperti ini, sehingga saya sebagai pembaca cerita ini juga bisa mengimajinasikannya. Oh, kira-kira tokohnya itu seperti ini loh. Jadi inilah pentingnya kalimat deskriptif dalam sebuah cerita itu harus ada ini. Kenapa kita bisa membayangkan sosok A itu seperti ini? Karena ada ini. Gitu ya. Oke, jadi itulah yang bisa saya sampaikan.